banyak juga. Langsung Ya, aja nih saya mau mulai buka dari pertanyaan yang lagi hot banget nih, Bung. Bung, apa silakan. benar akan ada reshuffle? Menteri apa saja yang akan di reshuffle? Wah, apakah kita bisa mendapat jawaban hari ini? Oh iya, oke. Yang mau kelihatan di sini mungkin yang sedang ikut di IG Live, jangan-jangan akan dipanggil nanti Ratih. Oke. Jangan-jangan, Jangan-jangan jangan-jangan apa yang lagi, sedang Bung? menonton ini, jangan-jangan akan dipanggil. Jadi bersiap-siap aja. Ratih, sejak Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia pada periode pertama, 20 Oktober 2014, kemudian yang periode kedua 20 Oktober 2019, beliau selalu mencari menteri di dalam kabinet, kalau yang sekarang adalah Kabinet Indonesia Maju, selalu putra-putri terbaik Indonesia, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi siapapun 270,2 juta punya hak yang sama ini menjadi pembantu presiden. Nah, itu yang pertama. Jadi yang menonton IG Live Bung Fajrul yang menjawab ini, mudah-mudahan teleponnya jangan ditutup. Siapa tahu dipanggil Pak Jokowi ya. Oke, yang kedua, Rati, Hmm. ini kan saya adalah staf khusus Presiden bidang komunikasi. Nah, sebagai staf khusus tentu tidak boleh ini Ratih mendahului Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan siapa dan kapan akan ada perombakan Kabinet Indonesia Maju. Tetapi Oke. Ratih, yang kita tahu Presiden sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pembentukan kementerian baru, namanya Kementerian Investasi. Kemudian juga disetujui oleh DPR untuk melakukan pengubahan kementerian dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ditambah riset dan teknologi. Sementara Kementerian Ristek dan BRIN akan dihilangkan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional akan menjadi badan sendiri. Nah, kita tidak tahu kapan presiden akan mengisi kedua kementerian ini. Yang satu adalah pembentukan baru yaitu Kementerian Investasi, yang kedua adalah pengubahan istilahnya, apakah tetap Pak Nadiem atau ada yang lain. Nah, yang tahu hanya Presiden Joko Widodo dan Allah Subhanahu wa taala. Itu Ratih. Iya, jadi ya sahabat Bung Fajrul yang Ya, lagi menonton IG Live ini ya siap-siap aja. Jadi siapa tahu nanti di call ya, iya Pak ya. Jadi ya, siapa kita tahu tunggu di saja nanti call. hasilnya seperti apa, ada informasi lebih lanjutnya seperti Betul. apa. Terima kasih Bung Fajrul. Nah, Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau sapa-sapa dulu nih. Ada dari Indra underscore Ismanto, selamat siang. Ada dari Aryadi TBN, Hamunus 53. Lalu juga ada dari Mangki Revolver, sehat terus Bung Fajrul. selamat Ada siang, lagi. selamat berpuasa ya. Ya, Nah, wah baik sekali, ini ada dari juga tadi saya sempat lihat juga nih ada yang mau jadi menteri ya? ada kepo-kepo nih. Siapa nih Bung kira-kira yang bakal terpilih seperti itu. Terus juga ada nanti yang membahas masalah untuk mencabut mudik dilarang. Nanti kita akan bahas ya Bung Fajrul ya. Ada juga dari Frans underscore Maus yang Bung Fajrul selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa hari ini lancar. Dan ini ada dua nih dari M Ilham Nurdiansyah, GGMU dan Zofrana Syah Hala Madrid. Oke, jadi MU. Glory Glory Oke, Manchester United. Mau main sebelum nih kita sapa lawan lagi, Granada leg kedua. hasilnya gimana tuh Bung? Sempat kalah ya waktu itu ya, kalau nggak salah Enggak, beberapa hari lalu. terakhir menang lawan Granada di leg 1 dan ini sekarang leg 2. Kita baru masuk Piala Eropa. Insya Allah sih ke depan tahun depan akan masuk ke Piala Eropa. Tapi Oke. di dalam grup di English Premier League kita sekarang di nomor 2 di bawah Manchester City. Satu kota. Jadi bahas bola nih ya. Jadi yang mau Bola. ikutan IG Live ini campur-campur nih pertanyaan nih. Silahkan banget nih. Kita Betul. lanjut lagi nih Pak Fajrul sebelum kita sapa-sapa dan juga baca pertanyaan di IG Live. Hmm. Ada pertanyaan yang lagi ditanyakan yang di Jumat lalu. Mau dong update IKN.
Silakan Bung Fajrul. Oh, oke, Apa nih baik. baru Terima tentang kasih IKN? Rati. IKN ini lagi hype ya. Lagi hype IKN. Oke, baik Rati. Nah, saya cerita dulu. Kebetulan hari Minggu yang lalu saya sebagai staf khusus presiden itu diajak oleh Menteri PPN Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Nah, beliau Pak Suharto Mono Arfa mengajak kita, staf khusus Presiden bidang komunikasi, untuk hadir di Ibu Kota Negara Baru di Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk melihat titik nol Istana Negara. Nah, Istana Negaranya itu nanti di atas bukit, Ratih, dan menghadap ke Teluk Balikpapan. Dan berhadapan juga secara langsung dengan nanti gedung MPR DPR. Jadi seperti kalau kita di Washington DC itu antara gedung Capitol dengan White House. Nah, jadi modelnya begitu. Kemudian juga kita melihat titik nol akan berdirinya Tugu Pancasila. Nah, bersamaan dengan kami dengan Pak Suharto Arfa, kita juga didampingi oleh Gubernur Kaltim yaitu Pak Isran Nur dan Bupati Pasir Utara Pak Abdul Ghafur. Salam hormat nih Pak Isran Nur atau Pak Abdul Ghafur yang katanya suka menyaksikan IG live kita juga nih Bupati Pasir Utara. Abdul Ghafur pasti balas SMS saya Ini Ratih lagi ngundang Pak Abdul Ghafur nih. Saya sempat ini. Mungkin karena kegiatan lain. Nah, insya Allah Ratih pada tahun ini dipersiapkan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo. Semua persiapannya sudah lancar, baik dari Kementerian PUPera yaitu Pak Basuki dan kemudian juga dari Ibu Siti Nurbaya yang menangani untuk lingkungan hidup. Dan sekarang beliau juga sudah membuat semacam kebun hutan untuk penanaman kembali nanti beberapa lingkungan hutan yang rusak, karena 75% nanti IKN itu adalah hutan hijau, karena dia akan menjadi paru-paru dunia. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Jadi, kemudian yang kedua, mengenai rancangan undang-undang Ibu Kota Negara, itu segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kemudian, bersamaan dengan hal tersebut akan muncul nanti perpres mengenai otorita IKN, di mana akan dipilih seorang kepala otoritas setingkat menteri yang akan memimpin ibu kota negara baru di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, sementara infrastruktur dasarnya sudah terus dikerjakan, yaitu kita tunggu. Iya, ya. Papan ke Samarinda 100 km itu tinggal sedikit, dan kemudian juga jembatan Pulau Balang itu dari Balikpapan ke Penajam itu juga sudah hampir selesai. Jadi alhamdulillah ini semua baik ya, dasarnya sudah mulai berjalan. Oke, ya. Baik. Mungkin udah ada info belum sih Bung? Kira-kira tuh groundbreaking-nya kapan? Surprise ya? Belum ada bisa Presiden Joko Widodo yang mengetahuinya kapan beliau akan datang untuk meresmikan groundbreaking IKN di Penajam ini. Tetapi insya Allah akan berlangsung pada tahun ini. Karena pada tahun 2024, Ratih, insya Allah menurut rencana pada 17 Agustus 2024 akan ada upacara peringatan Hari Kemerdekaan pertama di Ibu Kota Negara Baru di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kita pindah loh, Ratih. Oke. Siap, Bu, kalau masih kayaknya. Ya, Bu Fajrul tentunya buat sahabat Bung Fajrul nih yang mau tahu lebih lanjut nih kan, Bu Fajrul sempat ke sana ya hari Minggu dan Senin lalu ya.
juga sempat upload video-videonya dan juga update yang ada di sana. Oh, Bisa langsung meluncur ke Instagramnya Bung Fajrul, bisa ngelihat itu perkembangannya seperti apa. betul, bisa dilihat di Ya, Twitternya, sebelum di kita lanjut lagi Instagram, pertanyaan, di YouTube juga. mm-mm. Ya. Iya, di Twitter juga ada ya. Kita sapa-sapa lagi nih, Bung Fajrul, untuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Liliana Miluwati, selamat siang Bu Lili. Ada dari Damang, Bung Fajrul kalau jadi menteri apa nih kira-kira yang mau? Kayak gitu. Ditanyain Bung kalau jadi menteri maunya jadi apa? Nanti aja Waduh, nggak usah dijawab tadi. saya cukup menjadi staf khusus Presiden bidang komunikasi. Saya dengan tim Ratih dan 15 teman-teman yang lain sudah sangat terbiasa untuk membantu Presiden Joko Widodo agar semua program beliau dikenal oleh 270 juta rakyat Indonesia, dan kami akan bahagia kan Ratih kalau semua 270 juta itu memberikan kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo. Semua program-programnya termasuk IKN, termasuk pertumbuhan ekonomi yang 5% sampai kapan Ratih kita 20 Oktober 2024 nanti. Kita bahagia Jadi membantu Presiden. iya, kita lanjut lagi nih Bung. Ada dari Revolita Rizal, bersiap-siap nih kali aja ditelepon sama Pak Jokowi, selalu aktifkan telepon. Mas Bungsu 82, Hisan K, salam dari Riau Pak. Dari pedoman.co, siap menyimak. Lalu juga ada macam, aduh baik sekali nih ya, kisi-kisi reshuffle. Ini tadi udah dijelaskan ya. Nah, selanjutnya saya mau baca pertanyaan selanjutnya nih yang ada di Jumat lalu nih, karena cukup banyak juga di Instagram lah, tapi kita jawab dulu yang Jumat lalu. Bung, apa benar akan, sorry, itu tadi sudah. Sorry. Oh ya ini, nih, kita lanjut lagi. Bung, apakah benar dilarang mudik lebaran? Kalau buka puasa bersama, boleh nggak? Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama, rupanya lagi hype soal ini ya, soal reshuffle ya, soal menteri. Makanya kita bisa salah-salah juga ngomongnya Rati. Nah, ini sekarang terkait dengan puasa. Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu sudah menyampaikan kepada semua menteri koordinator, semua menteri dan semua kepala lembaga, termasuk pejabat negara, termasuk tentu saja ASN, BUMN, TNI, Polri, kementerian koordinator dan menteri dan kepala lembaga tidak boleh mengadakan buka puasa bersama, Ratih. Tidak boleh. Jadi kita juga di kantor tidak boleh buka puasa bersama. Karena sudah dilarang oleh Presiden, dan juga saya juga nanti pada hari Lebaran, termasuk juga para Menko, para Menteri, para kepala lembaga, para gubernur, bupati, wali kota, tentu tidak diizinkan untuk mengadakan open house Lebaran. Nah, jadi karena kita ini sudah berkorban selama 1 tahun dengan memakai masker, sudah kan menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, kemudian juga mengurangi mobilitas, tidak kemana-mana, dan kemudian kita juga sudah divaksinasi. Jangan dikorbankan lagi. Udah sayang 1 tahun kita sudah berkorban. Nah, sehingga kita bersama-sama kembali untuk tidak mudik Lebaran. Dan pada tanggal 16 sampai 17 Mei harus sama sekali tidak ada yang mudik. Saya sendiri Ratih sebenarnya sudah mau pulang kampung, sudah mau mudik. Saya sudah beli tiket loh. Saya sudah beli tiket. Jadi nggak bisa ya Bung ya? Belum. Sudah beli tiket, dan terus kemudian ketika Presiden Joko Widodo melalui Pak Menko PMK Pak Muhadjir Effendi mengatakan dilarang mudik 6 sampai 17, akhirnya saya dengan istri membatalkan tiket pulang, dan kemudian juga membatalkan membatalkan semuanya. Jadi kami tidak jadi pulang kampung dan tidak jadi berlebaran di Kalimantan Selatan, ya, tidak jadi. Dan Presiden Joko Widodo juga Rati bersama dengan semua menteri, wakil presiden, semua kepala lembaga itu tidak akan mudik atau pulang kampung, karena mereka semua akan memberikan teladan kepada masyarakat untuk tidak pulang kampung atau tidak mudik Lebaran. Dan mudah-mudahan pada Lebaran atau Idul Fitri tahun berikutnya, ini mudah-mudahan semuanya sudah bisa berjalan dengan baik,
vaksinasi berjalan dengan baik, dan kemudian di seluruh dunia apa yang kita sebut sebagai pandemi COVID-19 ini sudah mulai berkurang, sehingga kita mudah-mudahan mulai tahun depan sudah mulai bisa berpuasa, bahkan juga beridul fitri di kampung halaman. Jadi Berarti tahun ini sama seperti tahun sebelumnya ya Bung ya. Jadi buka puasanya, terus juga lebarannya secara online dulu, dan semoga di tahun depan ya, kondisi bisa lebih pulih, dan tentunya kita ketemu dengan saudara-saudara kita. Tentunya Bung Fauzi juga ini aja pas Idul Fitri kita nanti buka juga Ratih. Ya, kita buka secara ini online. IG live ya. Kita menyapa semua boleh. Seru banget Bung, kita atur waktunya ya. Untuk mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 melalui IG live Bung Fajrul. Nanti kita lakukan lah. Dan kan kita nggak pulang kampung, nggak mudik lebaran, jadi sempat setelah nanti bersolat Idul Fitri, nanti kita baru mengadakan IG live. Boleh lah, saya akan lakukan. Nanti makan ketupat dan opor ayamnya juga virtual ya Bung ya, masing-masing rumah. Jadi kita Idul Fitri dari rumah, Idul Fitri from home. Dan juga makan ketupatnya from home juga. Siap.